Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi pemirsa. Kita berjumpa lagi dengan podcastnya Wakir Sicuk, ya penyuluh Kecamatan Wagir punya karya. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang istimewa. Ya, ini adalah Bapak Kepala KUA juga sebagai penghulu di Kecamatan Wagir yang dipimpin oleh beliau yaitu Kiai Haji Mahfud MHI. Beliau adalah Kepala KUA Kecamatan Wagir dan konon ini sekarang dapat program KUA revitalisasi. Betul Yi, seperti itu ya? Ya, betul. Sangat menarik sekali di antara programnya Bapak Kementerian Agama yang saat ini oleh Gus Menteri ini dicanangkan beberapa KUA yang mendapat program revitalisasi. Mungkin lebih jelasnya KUA revitalisasi itu kayak apa, mungkin biar diterangkan langsung oleh Kepala KUA Kecamatan Wagir. Namun sebelumnya saya akan tanya kabar. Gimana kabarnya saat ini, Yai? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat walafiat. Ya, saya ingin tahu ya, biar pemirsa juga tahu apa sih revitalisasi itu. Coba diterangkan tentang KUA revitalisasi ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Di sini kami selaku Kepala KUA Kecamatan Wagir berkenaan dengan pertanyaan dari rekan moderator tentang revitalisasi KUA. Yang pertama, kami ingin menyampaikan bahwa program revitalisasi ini adalah merupakan salah satu program prioritas dari 7 program yang dicanangkan oleh Gus Menteri atau Kementerian Agama di mulai tahun 2021. Dan saat ini alhamdulillah KUA Wagir ditunjuk berdasarkan SK dari Kementerian Agama, salah satu dari 400 KUA se-Indonesia. Yang mana KUA Kecamatan Wagir ini adalah 2 dari Kabupaten Malang yang ditunjuk selain KUA Karangposo. Perlu kami sampaikan, apa sih revitalisasi? Revitalisasi kalau dalam bahasa itu adalah re dan vitalisasi. Vital, re itu artinya kembali, vital itu artinya sangat penting, menjadikan sesuatu sangat penting. Ini adalah upaya untuk mengembalikan fungsi daripada KUA yang mana ada beberapa hal yang perlu kita tekankan, perlu kita kembangkan, di mana yang asalnya KUA yang selama ini mungkin hanya pelayanan khususnya hanya bidang dokumentasi, administrasi, atau peran fungsinya masih belum dirasakan oleh masyarakat. Dengan adanya program revitalisasi ini, KUA diharapkan untuk memberikan fungsi layanan di bidang keagamaan secara menyeluruh. Jadi ada beberapa transformasi yang harus kita laksanakan untuk mensukseskan program revitalisasi KUA ini. Di antaranya yang pertama, KUA ini harus benar-benar mendekatkan diri kepada masyarakat, melaksanakan fungsi tidak hanya di bidang pernikahan atau perkawinan, tapi fungsi-fungsi keagamaan yang lain, terutama juga meningkatkan dalam pelayanan publik, di mana ada 3 hal yang dicanangkan baik ya secara fisik maupun non fisik. Iya, selama ini yang kami tahu ya, biasa masyarakat ini KUA itu ya urusannya dengan perkawinan dan wakaf. Apakah ada pelayanan lain setelah ada program revitalisasi ini, Yai? Banyak ya. Sebenarnya yang kita layani tidak hanya bidang pernikahan dan wakaf, tetapi juga ada hal-hal yang lain. Di KUA revitalisasi ini yang pertama yang ditekankan adalah untuk pelayanan publik yang benar-benar prima.
Jadi ketika orang masuk ke KUA, di sini sudah kebetulan KUA Wagir ini secara fisik sudah dibangun melalui dana SPSN tahun 2017. Oh gitu ya. Sehingga di sini mulai dari untuk pelayanan publik dari FO, kemudian di Balai Nikah, juga ruang konsultasi ini sudah kita sediakan. Alhamdulillah di teman-teman penyuluh juga punya program ini, salah satunya podcast. Ini adalah untuk mengedukasi masyarakat, sehingga kita ingin mendekatkan diri kepada masyarakat. Karena kalau misalnya hanya masyarakat yang saat ini dengan didatangi melalui majelis taklim itu sifatnya hanya terbatas ya. Kemudian untuk mengumpulkan orang, apalagi di masa pandemi kemarin, ini juga ada kendala. Di situ kita harus memperhatikan protokol kesehatan dan sebagainya. Oleh karena itu, termasuk dari adanya podcast ini adalah salah satu upaya untuk mendekatkan diri kepada masyarakat supaya masyarakat bisa teredukasi, ingin melihat apa itu KUA, bagaimana pelayanannya. Ya. Dengan pertanyaan tadi, di KUA ini sebenarnya tidak hanya menikah dan wakaf saja, tetapi juga ada hal-hal yang lain. Misalnya konsultasi tentang keluarga, tentang waris, tentang misalnya zakat, wakaf, kemudian nanti pengukuran alat arah kiblat juga kalau misalnya ada yang menghendaki juga akan kita berikan layanan sebaik mungkin. Juga ada program-program mulai dari bimbingan perkawinan, kemudian nanti relasi harmonis, kemudian juga kerjasama dengan institusi yang lain, baik dari tingkat kecamatan maupun dari dinas-dinas yang lain, dinas kesehatan umpamanya begitu. Oke, terima kasih. Itu berkaitan dengan revitalisasi lagi. Ini kan Pak Menteri ini lagi semangat-semangatnya tentang moderasi ya. Apakah di KUA ini juga kalau ada orang konsultasi dari masyarakat tentang moderasi, tentang kerukunan, itu apa bisa dilayani ya? Itu juga termasuk program daripada KUA, karena apa sih moderasi? Moderasi itu adalah tidak ekstrim kiri dan tidak ekstrim kanan. Kita istilahnya ada di tengah-tengah. Jadi umatan wasaton. Jadi yang kita lakukan, Islam itu adalah Islam yang rahmatan lil alamin, selalu menghormati perbedaan, selalu menjaga kerukunan, terutama dengan adanya di Indonesia, khususnya di Wagir juga ada berbagai macam agama, macam adat istiadat yang tentunya di situ juga perlu kita berikan pencerahan tentang bagaimana mengamalkan agama dan sifat toleransi, sifat moderat, sifat tidak saling menyalahkan dan tidak saling ingin menjatuhkan, karena itu juga termasuk daripada kebinekaan di negara kita. Oke, terima kasih Yai. Terus begini, ada KUA revitalisasi dan ada KUA yang tidak dapat program revitalisasi. Kalau saya lihat cita-cita dari Gus Menteri tahun 2024 ini akan revitalisasi semuanya. Nah, yang membedakan itu Yai, yang membedakan antara KUA revitalisasi dengan KUA yang belum dapat program revitalisasi itu apa ya di antaranya? Sesuai dengan tujuannya. Revitalisasi itu ada empat layanan, ya, 4 program yang harus kita laksanakan. Yang pertama, meningkatkan kualitas umat beragama. Jadi pembinaan agama. Yang kedua, memperkuat peran KUA dalam mengelola kehidupan keberagaman. Ya, tadi termasuk yang pertanyaan yang sebelumnya, yaitu moderat. Yang ketiga, memperkuat program dan layanan keagamaan. Kemudian yang keempat, meningkatkan kapasitas kelembagaan KUA sebagai pusat layanan keagamaan. Itu adalah 4 tujuan dari revitalisasi. Kemudian mengapa apa bedanya untuk KUA yang revitalisasi dengan KUA yang belum revitalisasi? KUA yang sudah revitalisasi itu minimal ada secara fisik itu mendukung, mulai dari adanya
front office yang memang sudah terlatih sehingga pelayanannya itu ada nanti benar-benar pelayanan prima. Kemudian adanya balai nikah yang memadai dan ini sudah diproses, sudah dikerjakan oleh kementerian kita. Sudah bagus kayaknya kemudian tempatnya. adanya juga ruang konsultasi. Ruang konsultasi yang konsultasi itu tidak bisa dengan bercampur dengan ruang pelayanan karena hakikatnya konsultasi itu harus di tempat yang private, yang privasi sifatnya. Privasi. Ya, betul. Iya. Ini saya tertarik sekali ketika saya masuk tadi ya di front office itu para staf kok beda dengan KUA dulu, sangat ramah, menerapkan 5S lah, senyum, sapa, dan sopan itu. Itu apa memang ada pembinaan khusus untuk staf atau kepala KUA ataupun penyuluh yang ada di KUA revitalisasi ini ya? Salah satu program revitalisasi memang juga ada peningkatan kualitas SDM atau dalam istilahnya capacity building. Jadi harus istilahnya melaksanakan fungsi peran pelayanan yang prima, yang betul-betul melayani masyarakat. Jadi kalau dulu pejabat atau pegawai itu adalah dilayani, sekarang menjadi melayani dengan pelayan masyarakat. Dan kebetulan di KUA Wagir juga telah diberikan media elektronik sehingga data-data bisa dilihat secara online di alat tersebut, media tersebut, mulai dari datang mereka harus mengisi buku tamu untuk kepentingannya apa, kemudian apa yang diharapkan. Kita sudah ada standar prosedur yang sudah ditetapkan oleh kementerian sehingga kita melayaninya dengan sebaik-baiknya. Masyarakat bisa secara mudah mengakses daripada informasi apapun yang ada di KUA Wagir, termasuk mungkin kalau ingin mengadukan atau ingin konsultasi, kita juga sudah ada WA Center yang akan bisa menjawab secara otomatis tentang apa saja yang dikehendaki oleh masyarakat itu. Oke, terima kasih ya. Terakhir, saya ingin statement panjenengan harapan bagi masyarakat terutama yang ada di Wagir ini tentang pelayanan KUA revitalisasi bagaimana? Ya, harapan kami yang pertama mudah-mudahan masyarakat bisa memahami bahwa KUA yang sekarang ini adalah sudah berubah wajahnya. Kita sudah pelayanannya sudah standarnya standar revitalisasi. Dan kami juga mengharapkan kepada peran masyarakat apapun yang dibutuhkan ya, jangan segan-segan langsung atau melalui media yang ada. Kita akan mengembangkan media ini untuk selalu berkreasi untuk menjadi lebih baik dan lebih baik lagi, seperti apa yang ada di atas background podcast ini. Don't quit ya. Jangan hanya diam. Ya, tetapi kita harus selalu berkarya untuk selalu bagaimana menyikapi perubahan, ingin berubah lebih baik karena ada makalah ya, mangkana yaumuhu khairun min amsih fahuwa rabih. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka dialah orang yang beruntung, orang yang istilahnya mendapatkan laba gitu. Terima kasih. Ya. Terima kasih Yai Mahfud sudah memaparkan tentang KUA. Ini adalah suatu edukasi yang sangat berharga bagi masyarakat. Ternyata KUA sekarang bukan kayak dulu lagi. Kita sudah dapat pelayanan prima. Kalau ingin bukti datanglah ke KUA Wagir. Di sini juga resepsionisnya itu sangat ramah sekali dan ada beberapa alat di situ yang langsung terpantau, juga ada WA Center. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya dan kita nanti akan ketemu lagi dengan podcast yang baru. Mungkin nanti saya ingin tentang pernikahan dan sebagainya. Jangan bosan-bosan Yai untuk diundang di acara podcast kami. Ya, terima kasih. Sampai ketemu dengan podcast Wagir Sejuk
Penyuluh Wagir Punya Karya. Terima kasih. Terima kasih Yai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.